pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat kita Zaid dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, bagaimana menyikapi seorang pemimpin besar organisasi Islam yang mempromosikan seorang pemimpin non-muslim ke umat muslimin dan pondok pesantren? Dia diajak keliling pondok, masuk masjid, dan bahkan para santri putra-putri berebut mencium tangan pemimpin non-muslim tersebut. Begitu Buya pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bicara tentang syariat. Memilih pemimpin non-muslim di dalam Islam adalah haram. Menjerumuskan orang lebih haram lagi. Memilih saja sudah haram, membawa orang untuk memilih, mengajari orang untuk melakukan haram. Sudah nggak bisa ditawar masalah ini. Kalau kebenaran tidak usah ngomong, biarpun yang melakukan adalah ayah saya atau anak saya, guru saya. Harus begitu kebenaran. Jangan main-main urusan kepemimpinan ini. Dan ini bukan diskriminasi. Dalam agama mereka juga ada. Agama Nasrani juga punya rambu-rambu. Mereka melarang di kalangan kaum Nasrani, melarang memilih pemimpin yang muslim. Mereka juga punya rambu-rambu. Biarpun katanya demokrasi berjalan, mereka juga punya rambu-rambu. Dan coba di mana-mana tidak ada nih kelebihan mereka dalam berpegang dengan agama mereka. Kelebihan mereka. Mereka itu kalau di komunitas mereka berpegang dengan agama mereka, hampir tidak pernah ada yang mempromosikan orang yang beragama lain di komunitas mereka. Dan memang orang kita itu sangat lemah. Kita ini gampang ikut-ikutan, tidak tahu apa yang dicari. Jangan dekat-dekat orang semacam itu. Apalagi orang atas nama tokoh ulama. Saya tidak ingin apakah pemimpin pondok, pemimpin organisasi, saya tidak punya urusan dengan itu semuanya. Biarpun katanya wali kutub dan sebagainya, hilang kutubnya. Karena ini urusan halal haram, tidak bisa dibantu. Menjerumuskan orang. Perbandingan yang kami hadirkan waktu di At-Taqwa antara pemimpin kafir yang adil, pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin muslim yang tidak adil, mana yang dipilih? Itu adalah tawaran fitnah, omongan fitnah. Orang Nasrani pun tidak bisa menerima dengan tawaran itu. Orang Yahudi juga tidak bisa terima. Coba di kalangan Nasrani kita promosikan begini. Di kalangan Nasrani di Roma sana kita berkata, pemimpin Nasrani yang zalim dibanding pemimpin muslim yang adil di kalangan Roma sana. Mereka tidak terima. Enggak begitu omongannya, pasti begitu karena mereka cerdas. Hanya kita ini kadang-kadang biarpun katanya profesor jadi nggak cerdas, ini yang pusing. Orang Nasrani pun nggak terima perbandingan. Tidak begitu dong, kami kalangan Nasrani banyak kalau Nasrani. Perbandingan yang adalah bahwasanya ini kalangan Nasrani misalnya, kalangan Nasrani semuanya Nasrani dipatikan sana Roma sana. Mana yang lebih kita pilih? Di antara pemimpin muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang tidak adil. Mereka pasti diam, nggak bisa langsung menjawab. Pemimpin muslim yang adil, enggak begitu. Karena bukan begitu perbandingannya. Dan kita harus lebih tahu lebih dari itu bahwasanya semua orang punya keyakinan dengan agamanya. Bahkan waktu kami di Facebook ada yang kami mengatakan masalah ini. Kalau ada orang Nasrani berbuat baik kepada kaum muslim dalam masjid remaja, itu mesti ada maksud. Lah waktu ngomong begini katanya, Buya ini kok fitnah, katanya ngajari khusnudzon kok. Bilang ada orang Nasrani kalau bantu orang Islam ada maksud bagaimana? Enggak usah, balik saja. Kalau Buya yang bantu orang Nasrani ada maksud kok saya agar mereka masuk Islam. Ayo, mau apa? Kalau nggak ada maksud, nggak punya iman. Bagaimana ente kok nggak paham urusan beragama ini? Katanya profesor ente. Orang Nasrani kalau membantu orang Islam, kalau dia memang punya iman pasti ada maksud. Maksudnya apa? Ingin membawa mereka ke agama. Kalau dalam mereka adalah ingin menyelamatkan domba-domba yang sesat. Loh, mereka punya maksud. Dan ini sama kalau saya sebagai seorang muslim menyantuni orang Nasrani, saya tidak akan bohong kepada orang Nasrani. Biarpun tidak saya ungkapkan, saya ada maksud. Kenapa? Aku ingin menyelamatkan hamba Allah, bukan domba. Hamba Allah yang sesat. Saya menyelamatkan hamba Allah yang sesat. Sehingga setelah kamu masuk Islam menjadi saudaraku. Saya ada maksud. Ini kalimat ini normal ini.
Lah kalau waktu saya mengatakan biarpun dia membantu masjid dan sebagainya ada maksud, suudon loh, bukan suudon, dia punya iman atau tidak? Justru yang suudon ente, dia seolah-olah orang tidak punya iman, dia Nasrani bohongan, dia Nasrani palsu, tidak punya iman. Anda yang suudon, saya tidak suudon, saya khusnudon, dia ada maksud. Dan mereka punya masa depan. Kalau dia punya iman, ingin menasranikan semuanya, kecuali dia tidak punya iman. Lalu atas nama agama, kenapa? Ini loh, ini harus waspadai orang yang katanya Anda misalnya, apakah Anda seorang kiai double 16 atau ustadz double 20 atau profesornya adalah di 16 perguruan tinggi, nggak penting itu. Anda paham nggak bisa berpikir semacam ini? Dan kita pun juga tidak bisa menyalah-nyalahkan kalau orang Nasrani bagi-bagi makanan kok. Ente bagi-bagi makanan juga, makanya kadang sebagian orang Nasrani bagi-bagi makanan di Gunung Kidul dan sebagainya. Ya gimana tidak bagi-bagi makanan? Ente tidak bagi-bagi makanan. Kita ada suka ribut kok itu. Loh, alasannya apa? Itu kan melanggar, merusak kampung Londa. Di atas nama santunan sosial, bisa saja ngomong begitu. Cuman coba dalam keadaan begitu pun kita sudah bisa menilai dia tidak mungkin murni sosial, pasti ada maksud. Ada maksud. Enteng sebetulnya kalau ada orang sedikit menggunakan akalnya. Ya jadi masalah adalah kalau sudah tidak menggunakan akal. Jadi ya sudah tidak berakal. Mohon maaf, saya tidak menyebut, saya tidak pernah punya urusan dengan, saya tidak kenal si B, saya tidak pernah menyebut pejabat. Anggap saja ini negara antah-berantah sana, negara di awang-awang sana sudah. Kita tidak negeri Indonesia Raya. Indonesia Raya insya Allah pemimpinnya baik, pemimpinnya seorang muslim yang soleh, pemimpin ahli surga. Ini saja sudah. Kita hanya bicara tentang, saya tidak kenal dengan ketua, tapi apa? Ketua organisasi, ketua pondok, saya tidak pernah urusan dengan ketua pondok yang begitu, ketua organisasi yang begitu, nggak punya urusan. Kalau masalah hak batil ada di hadapan saya sampaikan, selesai. Jangan diadu saya dengan si A, si B, si C. Saya dengan orang Nasrani saya duduk kok bisa makan bareng kok saya. Cuman jangan dikatakan, oh saya duduk dengan dia tidak ada maksud. Saya ada maksud dong. Saya lemah lembut dari orang Nasrani karena saya rindu agar dia masuk Islam. Jadi Buya tidak ikhlas kok. Insya Allah semoga ikhlas diterima oleh Allah nih. Karena Allah saya kok tidak ikhlas gimana? Ini karena Allah, karena percaya dengan Tuhan saya di sini. Ini sebetulnya sederhana. Semoga mendengar beliau. Tapi saya tidak tahu. Mohon saya tidak diadu dengan siapapun ya. Yang sangat memusuhi siapapun, insya Allah saya mencintai beliau. Bahkan yang ngomong jalannya leneh itu ya, dalam kritik ya hak batil. Tapi di tengah malam wajib kita mendoakan semoga Allah memberikan hidayah dan petunjuk. Cuman apa yang mau dicari sampai keliling ke sana kemari? Kemudian saya tidak tahu apakah betul cerita itu, misalnya masuk pondok, cium tangan dan sebagainya, atau masuk ini. Belum tentu masuk pondok. Bisa saja sekolah SMA umum miliknya dia, suruh kerudungan dan sebagainya, ya kan? Ada tokoh Nasrani datang ke situ cium tangan dan sebagainya. Bisa saja. Tapi pondok beneran Bu ya, ini yang salah santrinya atau gurunya? Waduh, yang salah dua-duanya ini. Ini. Saya tidak punya urusan dengan. Saya itu buta informasi kok. Saya buta informasi. Maka saya lebih senang buta informasi dalam hal itu. Sebab ada kaum muslimin dengar informasi koran terpedaya dengan budaya. Wah hebat dia, hebat. Orang Islam tiba-tiba gara-gara baca koran 3 kali, tidak pernah baca Quran sebabnya. Baca Quran 3 kali langsung dukung dia, pemimpin kafir tapi adil dia. Loh, ente baca Quran 16 kali, Qurannya enggak, makanya kebelinger setiap hari kesuguhannya Al-Quran. Coba dengan Al-Quran, paham nanti. Coba ini permasalahan adalah permasalahan iman. Sudahlah, jangan dihubungkan dengan si A, si B, si C. Kalau memang seperti itu, dan kami pernah mendengar ada pertanyaan langsung kamu, gimana pemimpin ini? Ajib, itu cara membandingkan. Perbandingan yang coba dilihat lagi, diulas, kami tidak akan mengulang karena membuat perbandingan banyak, lebih baik dibentuk dalam tulisan saja. Ini seperti itu ya. Jadi apa, bagaimana kalau ada seorang tokoh agama, kiai membawa orang Nasrani untuk dipromosikan jadi pemimpin dan sebagainya? Sebetulnya dia telah rontok gelar kiainya, hilang kiainya, hilang ustadznya, dia sendiri yang menjatuhkan. Ustadz tidak akan seperti itu, kiai tidak akan seperti itu. Biasanya sudah fanatik gila diwali-walikan itu, waduh kiamat itu sudah. Walikan orang melakukan haram, oh dia itu sudah dekat dengan wali setan yang ada di sana. Biasanya begitu dihubungkan ini. Dia adalah orang paling dekat dengan wali setan ini atau wali ini, dan dihubungkan dengan lain-lainnya, macam-macam nanti. Dikeramat-keramatkan
makan dulu nanti. Sudahlah, tidak usah repot-repot. Kalau Buya Yahya melanggar syariat Nabi Muhammad, hilang, tinggalkan majelis ini. Tidak usah ditakwili macam-macam. Firman saya duduk 40 tahun misalnya di depannya wali kutub misalnya, ketahuilah kalau melanggar syariat dan melanggar syariat. Sebab umat itu harus jelas, petunjuk itu harus jelas, rambu-rambu harus jelas, nggak usah kasih. Beliau itu kan omongannya saja keluar dari syariat, tapi hakikatnya dia adalah waliullah. Baik, pengen nyontoh apa? Halaj, baik, halaj. Ada halaj itu adalah orang ulama yang nyeleneh omongannya. Omongannya mengeluarkan diri mereka dari iman, dari Islam. Cuman bahasa dulu karena yang lagi ngetren waktu itu adalah urusan tasawuf, maka halaj itu terjerumus dalam ungkapan tidak ada jubahku kecuali Allah, mengatakan dirinya adalah Allah. Kalimat yang menjadikan dirinya kafir. Jadi sebetulnya maknanya lebih luas. Pokoknya sesuatu yang menjadikan dirinya kafir, ini adalah kelas-kelas halaj. Kemudian halaj dipenggal lehernya oleh para ulama dengan pedang syariat. Karena omongannya keluar dari syariat, maka dipenggal lehernya. Setelah dipenggal lehernya, konon katanya apa? Harum darahnya dan menggaris begitu tulisan la ilaha illallah. Baru setelah itu para ulama yang memenggal lehernya, mereka tidak menyesal membunuhnya. Karena apa? Membunuh dengan pedang syariat. Akan tapi setelah itu husnudzon, kalau halaj itu adalah waliullah. Jadi omongannya itu adalah bukan karena dia dibayar 6 miliar, bukan karena pondoknya pengen dibangun, bukan karena tenggelam dalam cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di saat dia tenggelam dalam cinta kepada Allah sampai ngomongnya begitu, tidak ada jubahku kecuali Allah, Allah, Allah. Siapa kamu? Allah. Nah, dipenggal lehernya. Keluar dari syariat, dihukum dulu. Makanya kalau ada orang sekarang ngane-nganei lalu dianggap wali, saya bisa mengakui diri yang wali tapi dipenggal dulu lehernya. Kalau menulis la ilallah bau harum, nanti kita kunjungi kuburannya. Lo ngeliar ya, nggak ada begitu. Syariat itu tegas. Mohon maaf, kita ngomong umum, tidak mengarah ke saya. Ini rambu-rambu. Ngomongnya ini adalah seandainya Buya Yahya, sudah selesai, nggak usah ke orang lain. Omongannya keluar dari syariat, jangan dianggap sebagai apapun kecuali dipenggal lehernya dulu, baru ngalir la ilallah, baru nanti katakan wali majdub. Ya nggak seneng duit, nggak seneng pangkat. Sekarang kok aneh-aneh, orang ulama Nabi Muhammad adalah, lihat makomnya apa, Nabi saja di bawahnya beliau, apalagi urusan wali-wali ini. Nabi Muhammad ciri yang paling istimewa pada Nabi adalah uswatun hasanah. Perilakunya, omongannya itu akan ditiru Nabi. Dan begitu lihat ulama-ulama setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan sebagainya, Imam Syafi'i dan seterusnya. Udah sekarang kok ngane-ngane ini. Kalau ndak aneh, ndak ditulis di koran saya nanti. Nggak bisa masuk TV kalau ndak aneh ini. Biarin TV, ndak TV-TV-an kalau begitu. Ini problem ini semuanya. Semoga Allah mengampuni. Ini umat harus selamatkan. Tidak, mengangkat pemimpin yang kafir adalah haram. Dan ketahuilah bahwasanya sebanyak apapun kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin yang kafir, semoga bermanfaat untuk umat Islam, tapi tetap kita tidak boleh memilih. Dan jangan Anda lupa bahwasanya mereka punya agama. Ketahuilah apa yang mereka lakukan itu ada pamrihnya. Pamrihnya apa? Bukan suudon, justru khusrudon saya kepada mereka. Pamrihnya karena apa? Dia ingin disenangi oleh Tuhannya. Ya Tuhannya yang palsu. Ini harus paham. Anda jangan lupa, jangan tertipu. Dia punya pamrih, ingin disanjung oleh Tuhannya yang dia berhak itu enggak. Ingin masuk surganya karena mereka meyakini dengan perjuangan akan dapat menolong dan sebagainya. Atau ini membawa umat Islam ini kepada agama mereka. Sama dengan umat Islam kalau berbuat baik. Enteng sebetulnya. Yang menjadi enteng, yang menjadi tidak enteng adalah orang yang lagi ngantuk, lagi mabuk, lagi pusing, sehingga ngomongnya tidak jelas, ngelantur ke sana kemari, naudzubillah ya, sampai ziarah ke pondok sama orang Nasrani, lah mau diangkat jadi pemimpin, saking bingungnya seolah-olah orang Islam sudah nggak ada. Semoga Allah menjauhkan kita dari kebusukan-kebusukan itu. Saya lanjutkan sedikit masalah orang baik. Contoh, calon pemimpinmu adalah orang kafir. Pilihannya orang kafir itu baik apa? Adil, membuat kampung kita rapi, bagus dan sebagainya. Benar dia, nyantuni fakir miskin dan sebagainya. Tapi setiap hari dia bilang, bapakmu sebagai binatang, bapakmu kambing, bapakmu dia baik, suka nyantuni, tapi
Dia itu dalam waktu yang sering nyaci maki bapakmu. Ayo, masih bisa ngomong baik. Sama tadi urusan milih. Oh, dia wanita soleh, wanita baik, lembut, pemaaf, penyantun. Cuman agamanya beda. Baik, anggap saja calon suami istrimu itu adalah seorang perempuan yang baik, tapi setiap hari nyaci bapakmu gimana? Bapakmu meong, bapakmu tikus, bapakmu ini misalnya. Jadi nikah? Ya nggak jadian aja bapak saya dibilang begitu. Dibilang pendusta, bapakmu pembohong. Enak? Tidak enak. Itu yang katanya bangun indah sebagai bilang, aku bangunkan pondok rumahmu, pondok saya bantu, masjid saya bantu. Tapi ingat, bapakmu tetap tikus. Ayo, misalnya. Kira-kira kita terima enggak begitu tuh? Ya nggak terima. Itu hanya bapakmu yang dihina. Ini yang didustakan adalah Rasulullah, dan yang didustakan adalah Allah. Masih mau memilih dia. Imanmu ada di mana? Nah, ini bagaimana cara berpikirnya? Ini yang didustakan Rasulullah, bukan lagi bapakmu. Bapak kita mana apa-apa dibanding Rasulullah. Nah, Allah dibilang punya anak, Allah dibilang begini. Allah marah sampai barang siapa menyetukan Allah akan masuk neraka selama-lamanya. Allah ancam, Allah marah benar. Sementara kalau ada dosa yang lain, Allah apa? Akan aku ampuni. Dosa kayak apa? Akan aku ampuni. Tapi yang satu ini, Jahannam selama-lamanya. Allah marah. Lah kok kita bilang dia mah baik, biar mencaci maki Allah. Nah ini coba, mau panjang lagi diajak diskusi akal lagi nih. Habis waktunya. Kalau orang sini pada apa, semoga didengar di luar. Selesai. Ini hanya pemahaman-pemahaman yang perlu kita hadirkan di hati kita. Ketahuilah, Muslim, semoga Allah mengampuni kita, memuliakan kita di dunia dan di akhirat.